Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana ni'aman katsira la'allana minasyakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya salatku, korbanku, hidupku, dan matiku sudah aku peruntukkan untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maha benar Allah yang maha agung. Angku-angku, bapak-bapak, inya-inya, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Al-Falah yang kita cintai ini. Selalu kita maturkan puji dan syukur nan sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat kini tidak dapat awak pungkiri sangat banyak nikmat dan karunia-Nya dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu segala dan berapapun nikmat yang Allah berikan ke awak nan lah ado atau nan lah awak abihkan bisa selalu membuat keberkahan dalam hidup kita, serta nikmat yang akan datang akan dilebihkan oleh Allah daripada nikmat yang sudah ada selama ini. Selanjutnya salawat bairangan salam Allahumma salli ala Muhammad. Senantiasa pula kita berdoa dan berharap kepada Allah kiranya keselamatan, kebahagiaan serta tempat yang setinggi-tingginya akan dicurahkan oleh Allah untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan untuk awak nan sering bersalawat ke Nabi, nanti diri awak, anak cucu keturunan awak dan orang-orang terdekat yang kita sayangi dalam hidup kita
akan dimintakan syafaatnya oleh Rasul kepada Allah di akhirat kelak. Ibu-ibu, apa-apa inya-inya jamaah subuh Masjid Al-Falah yang ambo muliakan, saudara-saudaraku yang terhormat. Pada subuh kini ko awak khususkan kajian fikih tentang kurbanan, tentang kurban. Ibu-ibu, awak terbatas dengan waktu. Kalau kita cari di referensi nan kurban itu semuanya sepakat para ulama bahwa asal katanya itu adalah qarraba yuqarribu kurbanan atau kurbatan. Jadi kalau ada orang menyebut kurbatan, itu tidak salah itu. Cuma awak biasa menyebut kurbanan. Jangan salah ya. Tidak salah itu. Kurbatan ya orang. Anda benar itu. Memang itulah aslinya. Qarraba yuqarribu kurbatan atau kurbanan. Artinya tu sabana-bana dake. Indak dake itu artinya. Sabana-bana dake. Kalau karit tu dake tu. Sabana-bana dake. Itu artinya. Jadi kalau itu bisa awak tarik satu kesimpulan bahwa orang-orang nan batua-batua ikhlas untuk berkorban, dia mendapatkan satu nilai hidup yang tidak terlalu banyak diberikan Allah kepada orang lain. Nilai hidup apa? Nilai hidup bahwa dia batua-batua yubana dake ya Allah. Itu nan dituju dengan kurban itu. Yubana-bana merasakan diri itu dake ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu apa-apa kalau dake ya Jokowi, kau contoh misalnya kok dake ya Jokowi gak ti ibu-ibu lain mungkin hidup wak terlunta-lunta. Tu kok dake je si Jokowi bekoe kan tak mungkin hidup terlunta-lunta dah. Buat itu dia bisa berbuat apa saja karena dia presiden. Kami itu tu. Sekarang qarraba yuqarribu kurbanan. Dalam agama sianan lai ikut satu bakorban, inyo nanti yobana-bana akan dake dengan siapa? Dengan Allah subhanahu. Allah tu segala maha. Jokowi ndak? Segala maha. Maha melihat, maha pengampun, maha pemberi rezeki, maha menolong. Pokoknya Allah tu di tangannya segala maha. Maha besar. Jokowi besar, tapi bukan maha besar. Sedangkan dekat Jokowi sendiri ibu, indak kado terlunta-lunta hidupnya. Ikut indak dekat dengan orang yang segala maha. Jadi ibu-ibu jamaah ini muliakan Allah. Itu dah sampaian tadi. Kalau begitu bahasa orang-orang yang berkorban itu nanti tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tayna kal kautsar.
Kalau banyak disetir oleh guru-guru awak ko. Fasalli li rabbika wanhar. Ujung ayat apa? Inna syani'aka huwal abtar. Bahwasanya nikmat kami sudah terlalu banyak untukmu. Nikmat kami atau kami telah memberikan nikmat yang terlalu banyak untukmu. Kalau namuh menelusuri ayat tu, Ustaz artikan modeko. Setelah ditelusuri maksud sebenarnya, sesungguhnya kami lahagiahkan bermacam-macam nikmat kepadamu. Kadang-kadang yang kamu sendiri tidak membayangkan hidupmu seperti ini. Tapi kenyataannya Allah bisa berbuat seperti itu. Kau dalam diri awak tak rasa kau. Kadang-kadang kau tertanya ke diri awak, celik dan gaya awak dulu kau. Celik dan gaya awak dulu. Rasa-rasa nak mungkin dah rasanya doa. Rasa-rasa nak mungkin itu ya model kau doa. Kau dicaliak nanti kehidupan dan gaya awak dulu. Rasa tak mungkin dah. Tapi kenyataannya apa? Kita dapatkan seperti ini. Kira-kira nikmat apa lagi yang akan kita tuntut kepada Allah? Makanya kepada Allah SWT, fasalli, aku nak maksud, maka ikut sertalah salat Idul Adha. Itu maksudnya tu. Fasalli, maka salat Idul Adha lah kamu. Wanhar, dan ikut sertalah kamu menyembelih binatang korban. Nah, ibu-ibu, ujungnya apa? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya bila ada orang-orang yang berniat jahat mencelakakan kamu, ya, untuk membuat kamu termarginal karena politik, termarginalkan orang-orang hebat, orang-orang berpotensi, dan orang-orang yang dibutuhkan oleh negeri, termarginalkan karena ulah seseorang. Inna syani'aka huwal abtar. Andai kata ada orang yang ingin mencelakakan kamu, dialah dulu yang akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah tafsirnya tu. Di samping orang yang berkorban tu yobana-bana akan terasodake dengan Allah, hidupnya akan dijaga oleh Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Makanya ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada dua pendapat ulama, Syafi'iyah dan juga Hanafiyah. Nanti saya sampaikan nanti, kalau ingin namuh mencari referensinya, saya sampaikan nanti. Ada dua pendapat ulama tentang korban ko. Dek karena itu bana tujuan dari korban tadi, manusia akan dakik je Allah dan akan terpelihara dari fitnah banyaknya di dunia ini. Makanya di kalangan ulama ada yang berpendapat korban itu hukumnya wajib. Ada hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Ala ahli kulli baitin fi kulli amin adhiyah. Wajib hukumnya atas satu di antara setiap rumah bila sudah mampu. Wajib hukumnya ala ahli kulli baitin fi kulli amin adhiyah. Wajib hukumnya atas tiap-tiap satu rumah sekali dalam setahun kalau dia mampu. Ustaz, non awak ketahui Ustaz hukumnya sunat Ustaz. Alhamdulillah. Kalau dah diketahui adalah sunat, alhamdulillah. Kanlah tahu namanya tu. Akhirnya tambah alhamdulillahnya.
Ditambah alhamdulillahnya. Kan itu. Dari mana ulama ko berpendapat bahwa korban itu adalah wajib untuk satu setiap rumah bila mampu? Dalam hadis yang sangat hafal oleh kita, riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim. Banyak riwayatkan. Apa hadisnya? Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siana lahado dinyo wakatu dan kesanggupan untuk berkorban, tapi karena kepilihannya, lihat tahu. Tapi karena kepilihannya, itu bahasa Indonesia tu. Tapi karena kepilihannya, dia tidak berkorban. Saya lihat. Jawab syarat tu, man kana lahu sa'atun. Itu syarat itu. Siapa yang sudah punya waktu dan kesanggupan untuk berkorban, lalu dia tidak berkorban karena kesampiliannya, karena kekikirannya. Ada jawab syaratnya. Fala yakrabanna musallana. Disikulah hadis ko ditafsirkan oleh orang bahwa korban itu wajib satu untuk satu rumah bagi yang telah mampu. Indah usah engkau waktu itu pergi salat bersama-sama ke lapangan atau ke masjid. Tidak usah kamu ikut salat ketika itu. Idul Adha maksudnya. Salat ketika itu bersama orang-orang yang salat Idul Adha. Ba'amukubah itu dek karena orang yang salat Idul Adha itu semuanya adalah orang-orang mulia. Sementara kamu adalah orang tercela. Jangan membaur hari itu. Salat orang-orang tercela dengan orang-orang mulia. Jadi itu fala yakrabanna musallana. Kalau engkau lah sanggup dek karena kikir, takut engkau pitih engkau hilang sacaru matu kasih tu, kan bilang pitih itu. Jadi barangkali memang tak semua orang itu yang akan berkorban itu. Sebab nanti awak pai kerajo jam 6. Kadang-kadang aluratak motori lepayak kerajo. Dapat pitih beku 2 juta. Berapa sekolah tunggu? 2 juta? 2 juta 800. $2,800 pitih keragian ke orang. Awak nak mencari. Kalau nak jadi iman tu, kalau nak disadari tu karabayu karibu kurbanan, bahasa orang yang berkorban tu akan dakik jo Allah, akan diganti oleh Allah 10 kali lipat dari itulah dia. Tak melihat. Lah kamu mendaftar kau, uang sekolah anak belum bayar, uang sekolah cucu belum bayar, dibayar kau, seketik tu tinggalnya lagi. Dia barik tu. Barik sangat tu kalau orang. Makanya ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Di kecean. Di hadisku ibu-ibu. Di hadisku. Nampak tu fala yakrabanna itu. Adalah jawab syarat daripada. Man kana lahu sa'atun. Wajib. Hukumnya. Bagi orang yang mampu. Bagi orang mampu. Satu dalam setiap rumah. Ibu-ibu apa-apa, angku-angku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti boleh bertanya. Boleh sepakat. Boleh nak ada bertanya nanti. Awak selesaikan, awak cuba membahas dengan tanang. Dengan tanang. Kami itu. Iko bisa dicaliak nanti ibu-ibu, bisa dicaliak nanti bagi yang punya kesanggupan atau nanti bisa dilihat buku lain. Itu dalam kitab Minhajul Muslimin
halaman 355 sampai 356. Nah, kemudian ditanya kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kalau dikaji-kaji, diceliak-celiak, kajian aliran modern di dunia, ya enggak? Maka Ibnu Taimiyah lah bapak atau orang pertama kali modernisasi Islam di dunia. Bukan di Arab, di dunia, yaitu Ibnu Taimiyah. Dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Apa kata Ibnu Taimiyah? Sebenarnya korban itu tidak diwajibkan kepada semua orang, tetapi hanya diwajibkan kepada orang yang mampu. Lebih ditekankan, kalau tadi kecek golongan Hanafiyah mengecekkan satu dalam satu rumah. Ibnu Taimiyah itu dalam kitab Minhajul Muslimin. Tetapi Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu' al-Fatawa, dia mengatakan bahwasanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Labiah boleh ko, labiah nulis. Kalau tadi dibatasi, ko diwajibkan bagi orang yang mampu. Itu yang pertama. Nan kedua, ada ulama nan mengecekkan, terutama golongan Syafi'iyah, nan awak-awak ko, nan awak-awak nan banyak awak amalkan ko, itu kebanyakan golongan Syafi'iyah. Dia mengatakan hukumnya sunat muakkad. Hukumnya sunat muakkad. Baik, bacakan dalil. Ada sebuah hadis sekolah Imam Syafi'i dan Syafi'iyah mengatakan hukumnya sunat muakkad. Ada hadis, idza dakhalatis ashru fa arada ay ahadukum ayyudhi fala ya'khus min sya'rihi wala basharihi syai'a. Terjemahkan dulu. Bila masuk 10, ada orang mengecekan tanggal 1 sampai tanggal 10 tu. Bila masuk 10 atau bila masuk hari ke-10 tanggal 10 Zulhijjah, bila masuk 1 Zulhijjah sampai 10, ada orang memahami seperti itu. Tapi itu nanti, itu kan hak orang itu. Ada juga yang memahami idza dakhalatil ashru, bila masuk tanggal 10 Zulhijjah. Fa arada ahadukum, maka di antara kamu ada yang ingin, sianan ingin untuk menyembelih korban. Kan sianan ingin. Itu Cik Imam Syafi'i. Bila masuk hari 10 atau tanggal 1 sampai ke 10, terserahlah. Sebab tak perlu dipersoalkan itu. Ya tak? Bila masuk hari ke-10 atau tanggal 10 Zulhijjah, maka jika ada di antara kamu yang ingin menyembelih korban, maka janganlah dipotong, dikuduang rambutnya atau bulunya. Kemudian nanti dalam hadis lain tu basyarihi, jangan dipotong kukunya, rambutnya segala macam. Kami itu tu. Di siku ada kata-kata arada. Itu kecek Imam Syafi'i. Kecek Imam, tentu juga agak hati, tentu santiang Imam Syafi'i pada awak. Juga agak hati kuah, tentu santiang Imam Syafi'i pada awak. Kalau mengecekan beeko itu salah tu, tentu kesimpulannya awak santiang pada Imam Syafi'i.
Kok dikecean lu beko orang nak mengecean nan wajib tadi salah. Tentu santiang pada Imam Hanafi. Alhamdulillah. Kalau santiang alhamdulillah tu. Tetapi ini dua pendapat. Dia awak tak terpasu dengan biak nama kedua-duanya. Itu alasannya fa'arada. Jika kamu ingin menyembelih korban. Jika kamu ingin itu ditafsirkanlah oleh Syafi'i. Maka hukumnya tidak sampai kepada wajib. Tetapi adalah sunat mu'akkad. Maka jangan dipotong bulunya. Kemana perginya itu nyanya itu? Makanya nanti banyak ulama-ulama mengecean maka orang nan ikut satu bakaroban. Ya. Sabalun tadabiah karobannya jangan dipotong kukunya. Bulunya. Kan itu tuh. Ada beberapa seperti itu. Bila tu ada yang mengecean tanggal 1 sampai tanggal 10 lah. Di dalam hadis ada asyru tu sinan. Di asyru ko lah mengkonyo orang berpendapat ada yang mengecekkan 10 hari berpuasa. Kan itu. Tetapi di dalam hadis yang paling terkuat itu ialah berpuasa tanggal 9 Zulhijjah. Itu yang paling terkuat. Sedangkan yang berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 sisi menyalahkan tak ada pula. Bagaimana itu? Seindak-indaknya orang puasa aku berkurang dari dosa. Itu seindak-indaknya. Tapi kalau dikaji dalil, nan kuat itu adalah berpuasa tanggal 9 Zulhijjah. Puasa hari Arafah. Lalu kami biasanya Ustaz puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Ustaz. Rancak malah. Nak menyalahkan tidak ada. Walaupun tidak ada dalilnya yang kuat. Tapi ibu jemaah terhormat, kalau ambil hikmahnya, setiap orang berpuasa ku nan jaleh dosanya kurang dari itu. Yo itu. Ibu terasa tak? Kalau berpuasa ku rasa-rasanya nan hari itu gak kurang dosa awak. Enggak? Awak akan mengecek seperti biasa. Berpuasa kini mah. Atau ibu jemaah terhormat, awak akan menyakit, awak puasa kini mah. Awak puasa kini mah, awak puasa kini mah. Seindak-indaknya buat puasa tu nanti akan mengurangi dosa. Tapi yang kuat itu dalilnya. Lalu ibu jemaah terhormat selanjutnya nan tak boleh memotong tu Ustaz. Sekolah kata-kata fala ya'khuz min sya'rihi. Sianan ingin mendabiah binatang korban, maka sebelum tadabiah janganlah dipotong bulunya atau kulitnya. Nya kemana perginya? Itu makanya ada orang ia mau orang punya itu mana? Tapi ada ulama yang mengatakan syakhinya itu kembali kepada binatangnya. Bagaimana itu ceknya? Sebab nanti di akhirat kelak binatang ternak yang kita korbankan itu akan datang menanti awak sebelum meniti sirat. Sebelum meniti sirat, dia akan datang kepada kita masih cukup bulunya. Itu. Masih cukup tanduknya. Masih cukup giginya. Tidak satu pun yang kurang. Di sinilah ulama ada yang mengatakan itu maksudnya adalah kuku binatang meskipun awak salamuku mengecean adalah nan disunatkan jangan memotong kuku dan rambut orang peserta korban. Di mana orang berbeda pendapat itu di kata-kata fala ya'khuz sya'rihi. Makanya ibu bapak jemaah itu tidak ada masalah, itu tidak ada masalah. Setidaknya hukum ibadah korban itu adalah sunat mu'akkad. Sunat mu'akkad itu kalau namu awak menelusuri secara dalam, sunat mu'akkad itu sabananya sahangin li kewajib. Itulah kira-kira. Umpamanya kini ko umpama
tingginya kualitas perintah wajib itu setinggi ko. Ya enggak? Tingginya, umpamuan gua, umpamanya tingginya kualitas perintah wajib itu setinggi ko. Nan sunat muakkad setinggi ko. Kan ada bedanya itu. Itu yang sunat muakkad kira-kira kalau analogiskan ke kepala awak, itulah kira-kira perbedaan sunat muakkad dengan wajib. Makanya ibu-ibu apa-apa angku-angku yang dimuliakan Allah, sangat ketik kemungkinan orang-orang yang telah berilmu dan orang-orang yang telah mampu yang dia tidak akan ikut ibadah korban. Karena begitu dalamnya hikmah yang tersimpan di dalam korban itu. Jadi nanti ibu-ibu kok bertanya orang ke ibu-ibu bisa dibaca Minhajul Muslimin dan Majmu' Al-Fatawa. Kuangku apa-apa jamaah teramat. Makanya kece Ali bin Abi Talib nyo 6 wa biasan 3 kece Ali bin Abi Talib di waktu orang meletakkan korbanmu di tempat penyembelihan. Oh, mana biasa kau di mana kau? Di lapangan kau? Oh, mau potong ya. Jika kamu meletakkan binatang yang dikorbankan itu di tempat penyembelihan, maka setiap makhluk yang ada di tempat itu, kata Ali bin Abi Talib, makhluk sampai ke ulik, sampai ke samuik bagai, layadonya makhluk, maka setiap makhluk yang ada di tempat itu akan bermunajat dan berdoa kepada Allah sampai ke langit dan ke tujuh. Doanya, ampunilah dosa orang yang berkorban ini ya Allah, kata malaikat. Ampunilah, kata semua makhluk itu, ampunilah dosa orang yang berkorban ini sebelum ini. Andai kata hidupnya hampir gelap di masa lampau, atau hidupnya banyak lalai di masa lampau, atau hidupnya yobana ndak ada takana ke Tuhan di masa lampau. Ya Allah, dengan berkorban itu, kata semua makhluk, berapa jumlahnya? Ampunkanlah dosanya ya Allah. Dan kalau darahnya mengalir, itu kata Ali bin Abi Talib, bila darahnya mengalir, maka setiap tetes, barat tetes gak ti itu. Jadi darah korban tadi, si kuah jawi itu nanti ada biah, barat tetes gak ti darahnya tu. Apa? Kalau darahnya itu mengalir, setiap tetes dari darah itu, kata Ali bin Abi Talib, akan ada 10 orang malaikat yang meminta ampunkan dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba yang ada. Setiap tetes ada 10 malaikat yang akan meminta ampunkan dosa-dosamu selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu orang suci. Allah itu adalah orang suci. Kadang-kadang kita dalam diri kita tidak puas berdoa. Karena Allah suci. Dan kadang-kadang selesai berdoa, kita berbuat dosa kembali. Tapi kalau malaikat, mereka suci, Allah pun suci. Capek nyambuangnya. Bagi orang peserta korban, maka setiap tetes darah dari korbannya itu, akan ada 10 malaikat yang akan mendoakan agar dosanya betul-betul dikiki habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Ali bin Abi Talib, andai kata daging korban tadi sempat dimakan oleh fakir dan miskin. Jadi kuat perlu ku ibu-ibu untuk beragama, ku ibu-ibu indak ada istilah ada penduduk asli, penduduk pendatang ndak ada. Di agama ndak ada penduduk asli, ndak ada penduduk pendatang. Karena Madinah tu penduduk pendatang tu. Nah, kece Ali bin Abi Talib bukan berarti tidak boleh berkorban kepada orang kaya, bukan, boleh. Boleh memberikan daging korban kepada orang kaya, boleh. Tetapi kata Ali bin Abi Talib,
andai kata daging korban itu agak sabungkah, sempat dinikmati oleh fakir dan miskin, maka sabungkah tu pahalanya tidak ubahnya telah memerdekakan budak, kata Ali bin Abi Talib. Dikaji-kaji dalam syariat, biasanya perkara dam, perkara kafarat, melanggar sumpah, melanggar awak gue. Nah, enak. Bibu jamaah antara mat, kafarat orang yang berhubungan suami istri yang di bulan Ramadan, merdekakan budak. Kalau ndak ada budak, seekor onta. Jadi kalau di Indonesia budak ndak ada. Makanya nanti dipahami sia nan bisa daging korbannya tadi sempat dimakan oleh fakir miskin agak sabungkah ko, nan sabungkah ko tidak ubahnya dia sudah bersedekah seekor onta. Bara untuk kini 30 juta atau 25 juta. Nah, itu ibu-ibu jamaah terhormat. Oleh sebab itu sempurnakanlah pendistribusian daging ibu-ibu apa-apa, angku-angku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna a'taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar innasha ni'aka huwal abtar. Itu barangkali ibu-ibu apa-apa, angku-angku ingat yang dimuliakan Allah. Ada yang mau tanya? Silakan. Jadi, yuk. Kalau Pak Abu, oh mantun. Ya memang sunat hukumnya Ibu. Bu Haji, memang sunat hukumnya. Memang sunat hukumnya walaupun tidak dikecek puasa ya. Nam puasa itu kan menahan. Cuma acuk terang ada sunat puasa sampai orang selesai kutubah. Itu artinya puasa dalam artian logat. Puasa dalam artian logat namanya etimologi. Nah, puasa dalam artian etimologi itu adalah menahan. Nah, jadi artinya bukan puasa tapi menahan makan sampai selesai orang salat Idul Adha atau selesai berkhut. Memang sunat Bu Haji. Oh mantun ya. Ibu banyak dibuat di sini Ibu. Ya, hadisnya. Tapi nan kurang tepat modeku ibu-ibu. Kalau hadisnya bisa tuh. Bila kadianuan bisa dikopian tuh. Ya nak, kalau hadisnya. Tapi ibu jamaah terhormat, di semua kitab fikih nan wak baca hukumnya sunat. Yakin Imam Syafi'i itu tidak mungkin berfatwa kalau tidak berdasar. Yakin waktu. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik tidak mungkin dia berfatwa kalau tidak berdasar. Yang jelas orang itu orang-orang hebat di atas rata-rata manusia normal. Jadi hukumnya sunat ibu-ibu jamaah terhormat. Tapi kalau ingin mengetahui hadisnya, bisa baca hadis mana? Bisa. Bisa tuh, ingat tuh. Coba Ji. Ada yang lain? Jadi kita fikih itu kita fikih, terutama kita fikih yang muktamad yang diperpegangi oleh dunia itu tidak mungkin dia tidak berdalil. Itu kesimpulan dulu. Tidak mungkin dia tidak. Tapi kalau ingin beraja mendalami boleh. Ada rancak lainnya enggak? Rancak. Enggak boleh. Enggak ada ibu-ibu jamaah terhormat. Mudah-mudahan nanti awak jangan sampai ada di antara kita yang sudah mampu tetapi tidak ikut berkorban
walaupun belum sampai kepada dosa besar itu, tapi wak tercela di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikecean, fala yaqrabanna musallana. Artinya jangan membaur ketika itu salat bersama orang banyak. Karena orang itu adalah orang-orang mulia, kamu masih tercela di hari itu. Jangan pergi salat Idul Adha. Padahal salat itu disuruh. Salat Idul Adha itu disuruh. Tapi untuk orang seperti ini jangan pergi. Kenapa disuruh? Fasalli li rabbika wanhar. Orang secara umum disuruh. Tapi nan mode ko dek karena pilihnya, anda usah pergi dulu. Orang lain disuruh. Dibedakan oleh Allah ketika itu antara orang pilih kikia dengan orang-orang yang tak taat. Itu barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahil hidayah wa taufik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.